Ibadah hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Tak
yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas segala kasih anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia di mana kami hidup di dalamnya. Biarlah cinta anugerah Tuhan yang menguasai bangsa negeri kami, bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah, Bapak Bupati, Kecamatan, hingga RT dan juga RW. Kiranya Engkau menolong dan memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih melanda di belahan dunia ini. Jikalau Engkau berkenan dan berkehendak, silahkan Tuhan Engkau untuk menghalaukannya, melenyapkannya dari kehidupan umat manusia, sehingga kami umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini dapat hidup dengan baik, hidup dengan wajar, hidup dengan normal. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan untuk pemerintah bangsa Indonesia yang berjuang untuk mengatasi COVID-19 yang sekarang ini sedang mengganas di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kiranya Engkau memberikan hikmat, memberikan kemampuan, sehingga pemerintah bangsa kami yang dibantu oleh tim medis dapat mengatasi penyakit karena virus COVID-19. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk keberadaan jemaat Tuhan di tempat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati semua jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan bagi jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Engkau berkenan untuk melawat anak-anak-Mu ini dan Engkau memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sitrisnio, Ibu Suwan, Ibu Patni, Ibu Lucy Eni, Ibu Tati, Bapak Hartono. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami, rekan-rekan kami, jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang ini sedang terpapar virus COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan Engkau memberikan pemulihan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak akan pernah berhenti untuk berdoa bagi usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pertolongan, sehingga apapun yang dikerjakannya, Engkau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu di tempat ini.
baik yang masih belajar di PAUD, SD, SLTP, SLTA dan juga perguruan tinggi. Engkau menyertainya, Engkau menolongnya sehingga mereka boleh berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang bergumul dengan kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong, mencukupkan, dan memeliharakannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan syukur hari ini kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan kami dalam bentuk uang ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami Tuhan belajar untuk memberikan persembahan kepada Engkau. Semakin hari semakin indah, semakin hari semakin mulia di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila laut hidup menjadi garam, artinya hitam dan iman goncang. Hiduplah hebatmu satu bersatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Hiduplah hebatmu
Kristus dialah pujian yang kami naikkan di hadirat Tuhan pada hari ini, menjadi kerinduan dalam kehidupan kami untuk senantiasa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang meneguhkan, firman-Mu yang mendatangkan damai sejahtera, firman-Mu yang datang keselamatan dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami akan membuka hati kami dan meletakkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami semua agar kami disanggupkan untuk dapat melakukan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah minggu kedua bulan keluarga hari ini adalah ada berkah memuji Allah, ada musibah marah-marah. Ada berkah memuji Allah, ada musibah marah-marah. Orang tua dapat dengan mudah memuji Tuhan karena anak-anaknya berhasil, anaknya lulus, anaknya diterima di sekolah yang top, anaknya bekerja di perusahaan yang bonafit. Dengan mudah orang tua memuji nama Tuhan. Demikian juga anak-anak akan dapat dengan gampang, dengan ringan, dengan mudah mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, karena usaha Bapakku maju, karena Bapakku naik pangkat, karena ibuku karirnya melesat cepat. Keluargaku akan mudah memuji Tuhan karena keluargaku baik-baik saja. Keluargaku gemar limpah laut jinawi, hidup penuh dengan damai sejahtera. Keluargaku dipenuhi dengan berkah. Akan mudah sekali keluarga kita untuk mengangkat tangan kita memuji nama Tuhan. Tetapi apakah keluarga saudara akan tetap memuji Tuhan jikalau kesulitan demi kesulitan, persoalan satu belum selesai, muncul persoalan berikutnya, musibah demi musibah datang dalam kehidupan keluarga saudara? Apakah lidah kita mengeluarkan puji-pujian kepada Tuhan jikalau pasanganmu meninggalkan engkau? Apakah hati kita tetap mengatakan puji Tuhan ketika anak-anakmu gagal, ketika anak-anakmu hancur, anakku kecanduan narkoba, anakku hamil di luar nikah, anakku tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah? Apakah dari mulut kita keluar puji-pujian kepada Allah? Apakah mulut kita tetap keluar kata-kata sanjungan yang indah, sanjungan yang mesra kepada Tuhan Yesus ketika kondisi hidupmu sangat sulit, ketika kondisi hidupmu sangat sukar, suamimu tidak lagi bekerja, usaha warung makanmu ditutup karena kebijakan pemerintah, ditambah lagi dengan anak-anakku terbaring lemah, terbaring sakit karena terpapar COVID-19. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya sangat sulit untuk memuji Tuhan. Tentunya sangat sukar mulut kita untuk mengagungkan nama Tuhan ketika kehidupan keluarga kita ditekan dengan musibah demi musibah, persoalan demi persoalan,
Yang keluar adalah caci maki. Yang keluar kita mengeluh. Yang ada adalah marah-marah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejatinya keluarga Kristen, keluarga orang percaya, keluarga saya, keluarga saudara dapat tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, jikalau kita mempercayai kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Kebenaran yang pertama, saudara, keluarga Kristen sudah mendapatkan karunia berkat rohani di surga. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, keluarga Kristen sudah mendapatkan karunia berkat rohani di surga. Kita bisa baca dalam ayat yang ketiga. Apakah karunia berkat rohani yang Tuhan berikan kepada orang percaya di surga? Apakah yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, kepada keluarga Kristen? Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita bisa membaca dalam ayat yang keempat, saudara. Allah menentukan kita sebagai anak-anak Allah. Kita bisa membaca dalam ayat yang kelima. Keluarga Kristen memperoleh penebusan dosa. Kita bisa membaca dalam ayat yang ke-7. Demikian juga keluarga Kristen, orang-orang percaya, memperoleh bagian di surga. Kita bisa membaca dalam ayat yang ke-11. Dan yang terakhir, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-13. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Allah memilih kita, apakah Allah akan menelantarkan kita? Pasti Allah menjaga kehidupan kita, menjaga hidup saya dan hidup saudara, menjaga hidup keluarga saya dan hidup keluarga saudara. Jikalau Allah memilih kita, apakah Allah akan menelantarkan kita? Pasti Allah akan menjaga kita. Jikalau Allah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, apakah Allah akan membiarkan kita? Allah pasti memelihara, Allah pasti merawat kita. Jikalau tubuh Kristus sudah diremukkan dan darah Kristus menetes, mengalir dan tercurah untuk menebus dosa-dosa kita, terlebih masalah makan, masalah minum, masalah tempat tinggal, mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, tentu Tuhan juga akan cukupkan. Tentu Tuhan akan pedulikan kebutuhan kita. Jikalau Allah sudah menjanjikan untuk memberikan bagian warisan di surga, apakah Tuhan akan tutup mata, tidak peduli dengan semua pergumulan, semua persoalan, semua air mata kita? Tentunya harta, uang, dan kekuasaan
diperlukan oleh kita yang masih hidup, saudara. Tetapi semuanya itu pada saatnya akan kita tinggal. Kita tidak akan membawanya pulang kepada keabadian. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristen dibentuk untuk memuji Tuhan. Keluarga Kristen dibentuk untuk memuji Tuhan. Perikop ini, saudaraku, Rasul Paulus mengawali tulisannya dengan doxologi, dengan puji-pujian kepada Allah. Di tengah narasi yang dibangun juga dinyatakan kata puji-pujian, dan diakhiri juga dengan puji-pujian. Kita bisa melihat ayat 3 dan juga ayat yang ke-14 diawali dengan puji-pujian dan diakhiri dengan puji-pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah bagi Rasul Paulus sangatlah penting, saudara. Pujian kepada Allah tidak hanya mendatangkan sukacita, mendatangkan ketenangan hati, memberikan damai sejahtera, atau mendatangkan mujizat, saudara. Tentunya kita masih ingat pada saat itu Rasul Paulus dan Silas keluar dari penjara di kota Filipi dengan apa? Dengan berdoa dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejatinya, sebenarnya pujian kepada Allah adalah milik Allah, saudara. Dan keluarga Kristen, keluarga orang-orang percaya dibentuk oleh Tuhan di tengah dunia ini, tidak pernah lepas dari persoalan, dari masalah, dari kesulitan, dan juga air mata. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan mendekat, Tuhan memeluk kehidupan keluarga orang-orang percaya dengan penyertaan cinta, dengan penyertaan rahmat dan anugerah. Jikalau keluarga kita diberikan berkah oleh Allah, memujilah. Jikalau keluargamu sedang datang musibah, janganlah marah, tetapi tetap memuji Allah. Dalam segala keadaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala kondisi, keluarga Kristen, ayah, ibu, anak keturunannya, tetaplah memuji Allah. Amin. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Kami gemar, kami senang untuk terus memuji nama Tuhan di dalam segala kondisi kehidupan. Baik pada saat Engkau memberikan berkah yang melimpah, maupun musibah datang dalam kehidupan kami tetap memuji nama Allah. Kami menyerahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk yang mengakhiri kajian saat ini, di bawah peribadatan kita, mari kita satu yang satu. Kita tidak usah takut, tidak usah cemas dengan kehidupan kita di masa mendatang, karena kita punya Tuhan yang Maha Besar, Maha Pengasih, Maha Kasih.
hati dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.